pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu, perkenalkan saya Sri Rahayu. Saya mahasiswa Stikes Sukabumi. Nah, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Erwin ya. Nah, sebelumnya bagaimana keadaan Ibu? Sakit sendi ya Bu ya. Nah, kedatangan saya ke sini yaitu untuk melakukan pendidikan kesehatan kepada Ibu mengenai rematik. Nah, sebelumnya Ibu tahu apa itu rematik? Sakit sendi ya. Nah, nanti saya akan menjelaskan pengertian mengenai penyakit rematik itu apa, tanda dan gejala dan pencegahannya. Waktunya tidak akan lama Ibu, sekitar 10-15 menit. Metodenya ada penjelasan, ceramah, dan juga tanya jawab Ibu. Medianya nanti saya akan memberikan leaflet. Baik, kalau begitu apakah Ibu bersedia? Bersedia ya Bu. Terus saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ibu, ini leafletnya. Ibu, sebelumnya saya akan bertanya ya, penyakit rematik itu apa? Dan menurut Ibu apa tadi? Penyakit nyeri sendi ya, betul. Penyakit rematik adalah penyakit nyeri sendi. Jadi, penyakit rematik ini adalah suatu penyakit autoimun. Nah, penyakit ini bisa terjadi pada saat tubuh diserang oleh sistem kekebalan tubuhnya sendiri. Nah, penyakit autoimun ini bisa menyerang sistem kekebalan tubuh Ibu sendiri, seperti pada tulang-tulang Ibu, sendi-sendi Ibu, nyeri otot Ibu ya Bu ya. Nah, yang mengakibatkan peradangan pada waktu lama. Nah, sebelumnya Ibu nyeri sendi ini udah berapa lama? Sudah lama ya Bu ya. Kira-kira berapa lama Ibu? Setengah tahun ya Ibu. Nah, betul, di sini penyakit rematik ini bisa mengakibatkan peradangan pada waktu lama dan juga bisa menyerang pada sendi-sendi seperti pada siku, tangan Ibu, pergelangan tangan Ibu, lutut Ibu, jari-jari pada kaki Ibu ya Bu ya. Seperti pakuan di pagi hari, nyeri yang berlebihan, bengkak juga ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu tahu apa sih penyebab rematik itu? Betul, tapi di sini penyebab rematik itu disebabkan oleh autoimunnya yang infeksi. Nah, di sini juga ada hal lain yang bisa menyebabkan penyakit rematik tersebut seperti umur, jenis kelamin. Jenis kelamin ini biasanya terjadi pada perempuan ya kebanyakan. Dan juga kalau rematik ini biasanya terjadi pada usia-usia lanjut, pada usia 50 tahun ke atas. Dan juga bisa dari keturunan. Nah, sebelumnya Ibu ada riwayat keturunan untuk penyakit sendi ini? Tidak ada ya. Nah, selanjutnya dari kegemukan. Nah, Ibu tahu apa saja tanda dan gejala dari rematik ini? Ya, betul. Nah, di sini tanda dan gejala dari rematik ini bisa kekakuan sendi di pagi hari selama 30 menit lebih, dan juga rasa nyeri, pembengkakan, panas pada persendian, atau kemerahan pada si kulit yang mengalami sakit sendi itu. Selanjutnya ada perubahan tangan dan kaki Ibu, bisa karena pembengkakan itu sendiri bisa berubah ya, perubahan dari tangan dan kaki Ibu, penurunan berat badan, kelelahan, terus sering demam. Selanjutnya fenomena Raynaud atau bisa ditimbulkan oleh cuaca dingin dan stres sehingga jari-jari menjadi pucat atau sianosis ya Bu ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu,
apa saja sih komplikasi dari penyakit rematik itu sendiri. Yang pertama ada kelainan bentuk dari tulang ibu, kelumpuhan, rasa nyeri yang sering ibu rasakan ya. Terus deformitas sendi atau perubahan sendi nih. Seperti ini ibu, dari yang normal menjadi abnormal ya Bu ya. Selanjutnya penyakit jantung. Nah, di sini penata laksanaan penyakit rematik itu apa saja sih Ibu? Nah, penata laksanaan penyakit rematik di sini dimulai dari pendidikan kesehatan. Nah, pendidikan kesehatan itu seperti ini ya Bu ya. Terus keseimbangan antara istirahat dan latihan. Nah, Ibu juga harus seimbang antara latihan atau aktivitas Ibu dan juga istirahat Ibu. Selanjutnya ada diet. Nah, diet di sini banyak sekali. Diet garam. Terus selanjutnya penanganan medis. Nah, Ibu bisa menggunakan pelayanan kesehatan ya Bu ya. Nah, ini penanganan medis ini Ibu juga harus manfaatkan pelayanan kesehatan yang ada di sekitar Ibu. Selanjutnya di sini obat-obatan yang sudah diresepkan dan juga dukungan psikososial. Nah, dukungan psikososial ini yaitu berasal dari keluarga Ibu sendiri. Nah, apa selama ini keluarga Ibu sering mendukung setiap kegiatan yang Ibu lakukan atau aktivitas? Suka ya Ibu ya? Nah, untuk meminum obat, makanan-makanan yang dijaga itu keluarga juga harus dukung ya Ibu ya. Selanjutnya di sini ada pencegahan rheumatoid arthritis atau rematik. Nah, apa saja sih? Yang pertama yaitu mengurangi konsumsi garam. Nah, yang kedua menghindari kegemukan. Nah, Ibu juga harus mengontrol asupan makanan Ibu setiap hari ya. Selanjutnya olahraga teratur. Apakah Ibu sering olahraga teratur? Tidak ya Bu ya. Nah, nanti di sini kan kalau Ibu sulit, Ibu juga bisa meminta tolong ke keluarga Ibu untuk mengajak keluarga Ibu latihan olahraga setiap hari, minimal 15 menit ya Ibu ya setiap pagi. Dan selanjutnya Ibu harus sering banyak makan buah dan sayur. Selanjutnya tidak boleh merokok Ibu. Dan bisa latihan relaksasi. Nah, ketika Ibu merasa nyeri sendi, Ibu bisa melakukan terapi relaksasi nafas dalam. Jika nyeri sendi ya Ibu ya, bisa 3 menit Ibu latihan ya Bu ya setiap hari. Dan selanjutnya berusaha membina hidup yang positif. Nah, berusaha membina hidup yang positif ini yaitu Ibu harus terus berpikiran atau berkeyakinan yang penuh dengan positif bahwa penyakit Ibu ini tidak akan mengganggu pada kehidupan Ibu dan Ibu akan sembuh ya Ibu ya. Jadi penyakit ini itu terasa ringan yang Ibu rasa. Selanjutnya di sini istirahat yang cukup. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan juga ya Bu ya, bahwa istirahat yang cukup ini bisa mengurangi rasa nyeri yang ada pada sendi Ibu. Baik Ibu, penjelasannya sudah selesai ya Ibu ya. Bagaimana? Apakah Ibu paham apa yang sudah saya jelaskan? Paham ya Ibu ya? Baik, kalau begitu sekarang itu sesi tanya jawab ya Bu ya. Saya akan menanyakan materi yang sudah saya paparkan tadi kepada Ibu. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan pengertian rematik itu apa. Nah, di sini saya akan menanyakan kembali, penyakit rematik itu apa sih Ibu yang sudah saya paparkan tadi? Ya, itu disebabkan oleh apa Ibu? Autoimunnya Ibu ya. Baik, betul.
Nah, selanjutnya saya akan menanyakan Ibu ya, apa saja sih tanda dan gejala dari penyakit rheumatoid arthritis atau rematik ini? Coba Ibu sebutkan minimal 3 saja. Rasa nyeri-sendi, Rasa nyeri, yang kedua bengkak, apa? Pembengkakan, yang ketiga perubahan pada tangan dan kaki ya Bu ya, perubahan tangan dan kaki, betul. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih Ibu. Nah, Ibu, apa saja sih pencegahan dari rematik ini? Sebutkan 3 lagi Ibu. terlalu banyak garam, Jangan terlalu banyak garam. Selanjutnya banyak istirahat, banyak istirahat. harus keseimbangan dalam istirahat dan aktivitas Ya, terus yang kegemukan. menghindari kegemukan ya Ibu ya, betul. Baik Ibu, pendidikan kesehatan yang sudah saya paparkan ini semoga bisa bermanfaat bagi kehidupan Ibu. Dan Ibu juga bisa memanfaatkan materi yang sudah saya berikan ya Ibu ya. Dan juga Ibu harus sering menggunakan pelayanan kesehatan di sekitar Ibu, seperti puskesmas, terus rumah sakit jika itu terdekat dari rumah Ibu ya Bu ya. Dan Ibu juga harus minum obat yang teratur supaya nanti rasa sakit Ibu juga akan sedikit menghilang ya Ibu ya. Baik, kalau begitu ada pertanyaan lagi Ibu? Tidak ada ya Bu ya. Nah, Ibu, barusan kan saya sudah menanyakannya beberapa pertanyaan kepada Ibu. Semoga Ibu masih mengingat materi yang sudah saya paparkan barusan ya Ibu ya. Dan selanjutnya untuk pendidikan kesehatan ini sudah selesai. Nah, untuk rencana tindak lanjut, besok saya akan melakukan senam rematik pada Ibu. Nah, untuk waktunya Ibu bisanya kapan? Besok jam berapa kira-kira Ibu? Jam 2. Nah, tempatnya mau di mana Ibu? Di sini lagi ya Ibu ya. Baik, untuk besok rencana tindak lanjut yaitu saya akan melakukan senam rematik pada Ibu. Tempatnya di sini, waktunya nanti jam 2 ya Bu ya. Tidak akan lama, sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Jadi kalau begitu saya pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Sampai ketemu besok ya Bu untuk senam rematik. Kalau gitu saya pamit Ibu. Assalamualaikum.